Selamat bertemu kembali saya ucapkan kepada kalian semua bersama saya Pak Prison Hotband Panjaitan dalam materi sosiologi hari ini untuk kelas 12. Ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu kita kemarin membahas teori-teori perubahan sosial. Jadi hari ini kita akan membahas materi baru, maksud saya materi baru yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi materi apa kita akan pelajari? Yang pertama, yaitu perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Oke, kita akan bahas satu per satu. Kita akan bahas pertama itu perubahan lambat dan perubahan cepat. Jadi lambat dan cepat ini merupakan suatu perubahan yang berlawanan. Kita akan bahas pertama, yaitu perubahan evolusi. Perubahan evolusi ini merupakan perubahan yang terjadi secara lambat. Kenapa dikatakan perubahan evolusi merupakan perubahan yang terjadi secara lambat? Karena apa? Ini ya, kalimat kuncinya. Pertama, membutuhkan waktu yang lama. Kalau dikatakan membutuhkan waktu yang lama, berarti itu lambat. Karena apa? Ini harus secara bertahap atau secara berlahan-lahan. Jadi itulah dimaksud dengan perubahan evolusi. Kita akan bahas berikutnya, yaitu perubahan cara cepat atau disebut dengan perubahan revolusi. Berarti revolusi lawan evolusi. Apa itu? Ya, kalimat kuncinya. Terjadi cara cepat dan terjadi pada dasar pokok kehidupan masyarakat. Jadi revolusi, sekali lagi saya bilang, itu lawan dari evolusi. Karena apa? Revolusi ini atau perubahan revolusi ini merupakan perubahan yang terjadi secara cepat. Kita lihat gambar berikut ini. Gambar sebelah kiri itu gambar apa? Coba identifikasikanlah jenis perubahan berdasarkan fenomena pada gambar tersebut. Apa itu kira-kira? Ya, kita melihat di gambar tersebut adalah ini merupakan gedung DPR MPR. Jadi kalau kita ingat peristiwa ini terjadi tahun 1998 yang melibatkan berbagai pihak termasuk mahasiswa, yaitu menuntut perubahan sistem pemerintahan, Orde Baru menjadi reformasi. Jadi ini perubahan begitu cepat terjadi. Dalam hitungan bulan terjadilah suatu perubahan. Makanya dikatakan ini merupakan perubahan revolusi. Oke? Kira-kira sudah paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham kita akan lanjut berikutnya, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Kecil dan besar. Ini merupakan juga perubahan yang berlawanan. Kita akan bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan perubahan kecil? Ya, ingat kalimat kuncinya. Perubahan kecil, yang pertama, tidak membawa pengaruh yang besar. Kedua, hanya terjadi pada sebagian orang. Jadi perubahan kecil ini tidak mempengaruhi masyarakat secara luas. Karena apa? Ini terjadi pada sebagian orang. Itulah yang dimaksud dengan perubahan kecil. Kemudian yang berikutnya yaitu perubahan besar. Ya, ingat kalimat kuncinya. Lihat, yaitu pertama, mempengaruhi masyarakat secara luas. Ya, lawan dari perubahan kecil. Kemudian kedua, mempengaruhi sistem sosial. Jadi inilah yang dimaksud dengan perubahan kecil dan perubahan besar. Supaya lebih paham kalian, kita lihat gambar berikut ini di sebelah kanan. Ya, lihat. Kamu mengamati gambar apa? Iya, ada 6 pria yang cukup ganteng dengan model rambut yang beraneka, yang berbagai jenis ya. Oke, cukup beraneka ragam jenisnya. Oke, coba saya tanya sekarang, identifikasilah mengapa tren pada gambar berikut termasuk perubahan kecil. Yap. Oke. Kenapa rambut atau tren rambut ini atau model rambut ini dikatakan merupakan perubahan kecil? Karena model rambut itu nggak membawa pengaruh kepada masyarakat luas. Jadi kalau kamu membuat model rambut sebegini atau rambut bagaimanapun itu hanya pengaruh pada dirimu sendiri, tidak mempengaruhi masyarakat secara luas, apalagi mempengaruhi masyarakat sekabupaten, kan nggak mungkin juga kan? Karena perubahan dengan gaya rambut ini atau tren rambut ini hanya mempengaruhi sebagian orang. Siapa itu? Paling tidak kamu, teman-teman dekatmu atau keluargamu, yang memberikan pengaruh atau diberikan pengaruh karena gaya rambutmu itu ya, kira-kira begitu. Makanya gaya rambut itu hanya merupakan perubahan yang terjadi secara kecil atau perubahan kecil. Saya rasa paham di sini kalian ya. Kita akan masuk berikutnya, yaitu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Kita akan bahas satu persatu. Oke, baik.
Apa itu perubahan yang direncanakan? Perubahan yang direncanakan namanya direncanakan. Berarti sudah dirancang sebaik mungkin dengan berbagai perhitungan. Itu yang namanya perubahan yang direncanakan. Biasanya perubahan direncanakan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kita akan lihat kalimat kuncinya. Direncanakan, dikehendaki, agent of change ya. Atau agen perubahan. Agen perubahan apa? Perubahan sosial. Inilah yang merencanakan perubahan tersebut seperti pemerintah contohnya ya. Kita ambil di pendidikan. Jadi perubahan yang direncanakan di bidang pendidikan ini sudah diperhitungkan sebaik mungkin dengan adanya perubahan kurikulum contohnya. Nah, jadi biasanya perubahan yang direncanakan ini sekali lagi saya katakan itu merupakan perubahan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Berarti itu dengan berlawanan dengan perubahan yang tidak direncanakan. Kenapa? Lihat kalimat kuncinya. Tidak direncanakan, tidak dikehendaki, tidak dapat diprediksi. Inilah arti dari kalimat kunci tersebut ya. Yang pertama, tidak direncanakan. Berarti tidak direncanakan terjadi secara tiba-tiba. Contoh gempa bumi atau bencana alam. Ini terjadi secara tiba-tiba atau tidak direncanakan. Biasanya ini memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Nah, sama itu tidak dikehendaki, tidak dapat diprediksi. Karena apa? Terjadinya misalnya bencana alam itu tidak ada bisa memprediksi bencana alam kapan itu datang. Makanya terjadi secara tiba-tiba. Jadi inilah yang dimaksud dengan perubahan yang direncanakan dan perubahan tidak direncanakan. Saya harap kalian sudah bisa memahami materi kita hari ini. Karena materi kita hanya sampai di sini untuk pertemuan ini. Kita akan lanjut minggu depan. Saya harap kalian semua tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran daring kita hari ini. Nah, sekian dan terima kasih. Tetap semangat buat kalian semua.